Dimulai, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Ati Hayati Syamun dan saya bertempat atau tinggal untuk saat ini di lingkungan Pondok Pesantren Al-Bustaniyah. Di situ. Dan alhamdulillah saya juga dulu sekolah SD-nya di SD Cipaut di Curug juga, sekolah MTS-nya di Al-Bustaniyah, sekolah MA-nya tingkat menengah ke atasnya di Al-Bustaniyah juga. Di tahun 2004 saya lulus dan melanjutkan S1 di Serang, Institut Agama Islam Banten sampai tahun 2009. Dan saya menikah di tahun 2011 akhir bulan Desember, dan di tahun 2018 saya melanjutkan S2 di UIN Banten karena support dan dukungan dari suami, jadi saya melanjutkan gitu. Dan itu ya perkenalannya. Dan saya di Al-Bustaniyah megang kepala madrasah Aliyah Al-Bustaniyah gitu. Tuh mungkin cukup ya perkenalannya. Jadi ibu-ibu semuanya salam kenal ya. Ya, jadi dimulai saja ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Yang saya hormati ibu-ibu majelis taklim dan jamaah, ibu-ibu jamaah majelis taklim Jalan Bukit 6 ya, Al-Hijrah, majelis taklim Al-Hijrah, yang mudah-mudahan ibu-ibu semuanya yang hadir di sini diberikan kesehatan, diberikan kekuatan iman, diberikan keistiqomahan dalam menjalankan perintah Allah, dan diberikan kekuatan dalam meninggalkan larangan Allah. Amin. Kita semuanya ya Bu. Pertama-tama marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah yang telah memberikan nikmatnya kepada kita semuanya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita semuanya bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Alhamdulillah ya Bu. Jadi kita duduk di majelis ilmu, maka barang siapa yang menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu agama, untuk pengajian, maka kata Nabi, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Ibu-ibu tentu pengen gak masuk surga Bu? Pengen ya Bu. Jadi kalau pengen masuk surga, ibu-ibu harus sering rajin duduk di majelis ilmu. Salawat dan salam marilah kita sama-sama limpah curahkan kepada baginda Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibu-ibu, siapa saja yang bersolawat kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1 kali, maka Allah akan berikan pahalanya 10 kali. Kalau kita bersalawat 10 kali, maka Allah akan berikan kebaikan yang menjadi 100 kebaikan. Semakin kita memperbanyak sholawat kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW, kita semakin bertambah banyak kebaikannya. Jadi ibu, sehari salawatnya berapa kali Bu? 33 kali, 10 kali, atau 1 kali, atau 100 kali. Yang mudah-mudahan kita semuanya diberikan keistiqomahan dan kesemangatan dalam
mengucapkan salawat kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW. Semoga dengan kita memperbanyak salawat kepada Nabi kita, kita nanti di akhirat mendapatkan syafaat. Amin ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, di sini saya akan menyampaikan dosa wanita seputar pernikahan dan interaksi dengan suami. Karena semuanya udah pada menikahkan, Bu. Ini perlu tahu, Bu. Memang betul sekarang bulan Maulid. Tapi dengan bulan Maulid Nabi, kita seharusnya semakin kenal siapa sih Rasulullah, istrinya beliau siapa saja, perilaku istri-istrinya bagaimana, perilaku Rasulullah seperti apa, bagaimana sih hubungan rumah tangga mereka. Perlu tahu tidak, Bu? Perlu tahu. Walaupun sudah tahu, alhamdulillah nanti ya sebagai pengingat kita ya, Bu. Tapi kalau belum tahu apa yang disampaikan pada hari ini, berarti itu adalah tambahan ilmu. Kalau sudah tahu, berarti untuk pengingat yang namanya manusia tidak luput dari kesalahan dan kekhilafan. Ibu-ibu, yang akan saya sampaikan adalah yang pertama mengenai menyebarkan rahasia di ranjang. Imam Ahmad telah meriwayatkan dari hadis Asma binti Yazid bahwa ia pernah berada di samping Rasulullah SAW pada saat sekelompok laki-laki dan sekelompok perempuan sedang duduk-duduk. Kemudian Nabi SAW bertanya, apakah para laki-laki menceritakan apa yang telah mereka perbuat bersama istrinya? Begitupun sebaliknya, seorang perempuan menceritakan apa yang dia lakukan kepada suaminya. Maka Asma menjawab, demi Allah wahai Rasulullah, mereka para laki-laki menceritakan tentang hubungannya terhadap istrinya, dan istrinya juga menceritakan hubungannya terhadap suaminya. Apa kata Nabi, Bu? Seorang laki-laki yang cerita urusan ranjang sama temennya, atau seorang istri yang cerita urusan ranjang kepada temennya. Apa kata Nabi? Kata Nabi, janganlah sekali-kali kalian melakukan itu, karena perbuatan itu sama dengan setan laki-laki yang berhubungan intim di jalan dan di tengah jalan, sementara orang-orang di sekitarnya melihat. Jadi setan laki-laki berhubungan jimat dengan setan perempuan, tapi di jalan banyak orang yang melihat. Seperti itu, Bu, diibaratkan. Jadi kita dilarang untuk menceritakan hubungan ranjang terhadap teman kita, ya. Begitupun laki-laki. Bu, suka cerita enggak, Bu? Wah, sekarang sudah taubatan nasuha ya, Bu. Jangan diulang kembali, Bu. Kita tidak tahu teman kita bagaimana suami kita diranjang. Ternyata bareng ngedenger temannya, wah kok hebat ya gitu, kok saya enggak gitu. Akhirnya iri, timbul iri. Suaminya coba sih pengen lihat, oh pantesan badannya bodyguard kan. Waduh, itu bahaya, Bu. Makanya tidak boleh cerita. Apalagi kalau seorang suami cerita hubungan ranjangnya ke temannya laki-laki juga, wah itu berbeda kalau laki-laki. Ya, makanya ibu-ibu juga jangan sering muji-muji perempuan di depan suami. Tidak boleh, Bu. Laki-laki ngebayangin kalau ibu cerita, ayah, tahu gak sih teman saya itu cantik banget, solihah banget. Itu suami itu ngebayangin, Bu. Jadi kalau suami jatuh cinta sama teman deket ibu, bukan salah suaminya, berawal dari ibunya karena mancing-mancing. Karena syahwat laki-laki dan syahwat perempuan tentunya berbeda. Itu ya, Bu. Jadi perlu diperhatikan.
Dan hadis Nabi juga riwayat Abu Daud dari Abu Sa'id Al-Khudri, sesungguhnya manusia yang paling jahat tuh kata Nabi, yang paling jahat kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah seorang suami yang melepaskan hajatnya kepada istrinya, dan seorang istri yang melepaskan hajatnya kepada suaminya tapi diceritakan kepada orang lain, disiarkan rahasianya. Padahal rahasia ranjang itu privasi, Bu. Tidak boleh ada yang tahu. Ya enggak, Bu? Setuju ya, Bu? Setuju, karena ini perintah Nabi, Bu. Makanya kalau kita misalkan ibu-ibu punya anak-anak, kalau sudah mulai menginjak umur misalkan 3, 4, atau 5 tahun, itu sudah mulai diajarin untuk pisah tidurnya dari kamar. Supaya apa? Khawatir ibu bapaknya lagi butuh, lagi pengen anaknya tidur di samping, yang namanya lagi olahraga malam, ya tidak akan gitu kalau anaknya lagi melek, ya enggak, Bu? Makanya tidurnya harus dipisahkan. Atau kalau masih bareng, masih takut, ya kalau mau begituan pindah kamar begitu. Dikunciin kamar anaknya, takut gentayangan anaknya. Begitu ya, Bu. Itu kekhawatiran, Bu. Kalau anak kita lihat secara psikologi juga belum waktunya. Itu ya, Bu. Dan tentunya orang yang suka menceritakan hubungan ranjang kepada temannya, katanya itu adalah bentuk pengkhianatan amanah. Bentuk pengkhianatan amanah yang paling besar di sisi Allah pada hari kiamat. Jadi kita kalau suka cerita, Bu, termasuk kita orang yang mengkhianati amanah di sisi Allah yang paling besar di hari kiamat. Makanya ibu-ibu jangan suka cerita lagi. Kalau sudah nggak apa-apa deh, Bu, taubatan nasuha ya, karena akan berbeda, Bu. Emangnya beda? Emangnya sama antara kemacuan laki-laki suami kita dengan suami tetangga kita? Kan berbeda. Nah, kalau misalkan lebih hebat suami teman kita, nanti kitanya juga berekspektasi tinggi. Wih, coba ya suami saya kayak gitu, wah bahaya gitu ya. Jadi kalau sudah dilakukan jangan diulangi lagi. Dan yang kedua adalah wanita menolak berjima dengan suaminya. Bu, suka nolak enggak? Nolak. Jangan suka nolak ya, Bu. Nolak jimat dengan suaminya. Beruntung, Bu, kalau diajak jimat. Kenapa? Karena pegangan tangan saja, Bu, sama suami kita itu meruntuhkan dosa-dosa. Apalagi berhubungan begituan, pahalanya nambah banyak. Jadi kalau semakin pengen banyak pahalanya, udah begituan aja. Yang terpenting jangan dalam keadaan haid. Gitu. Tidak boleh dalam keadaan nifas, tidak boleh dalam keadaan puasa wajib. Puasa sunnah batalin, Bu, kalau suami pengen. Iya, betul, Bu, dibatalin. Ada hadis nabinya yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, apabila seorang suami mengajak istrinya ke ranjang, namun istrinya tersebut menolaknya, lalu suaminya tidur dalam keadaan marah kepada istrinya, maka para malaikat akan melaknatnya hingga pagi hari, Bu. Kalau nolak dilaknat oleh para malaikat hingga pagi hari. Makanya jangan ditolak. Walaupun kita gak pengen, udah turutin aja. Yang penting dalam keadaan tidak haid, ya. Karena kebutuhan suami dengan istri itu berbeda. Makanya ya tuh, Bu, insya Allah kalau ibu-ibu ngejaga syahwat suami, maka suami juga akan ngejaga syahwatnya untuk tidak disalurkan kepada perempuan yang bukan halal gitu. Ya, Bu. Suka nolak enggak, Bu? Sekarang jangan nolak-nolak lagi lah, Bu, ya.
Dan juga di hadis yang lain juga Rasulullah SAW bersabda, demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, tidaklah seorang suami memanggil istrinya ke ranjang lalu istrinya tersebut merasa enggan kepadanya, melainkan yang berada di atas langit itu akan murka kepada kita, Bu. Kalau kita nggak mau, yang ada di langit itu murka sama kita. Kalau kita nolak nggak ada alasan gitu. Kita nolak nggak ada alasan karena males gitu. Males gitu kan. Cuma capek doang alasannya, maka yang berada di atas langit itu akan murka kepada kita hingga suaminya tersebut ridho gitu, hingga suaminya tersebut memaafkan kita, Bu ya. Tapi kalau misalkan haid, itu kata Imam Nawawi itu bukan termasuk ujur yang syar'i, Bu. Haid boleh, yang penting tidak sampai melakukan jima. Cuma romantisan saja boleh. Tapi siapa yang tahan? Ya, kalau Nabi SAW tahan. Kalau suami kita nggak bakalan tahan, jauh-jauh aja, Bu, kalau lagi haid. Kuat, Bu. Gitu ya. Kuat Iya. imronnya. Iya, kalau suami kita, kalau Nabi kuat, Bu. Makanya Nabi ketika istrinya Aisyah itu lagi haid selalu bersenang-senang gitu kan, tapi tidak sampai di bawah perutnya, di bawah perut istrinya tidak situ, tapi di atas perut istrinya bersenang-senang. Nah, kalau suami kita mana tahan gitu kan. Jadi kita ini, Bu, gitu kan, dianjurkan di dalam hadis tersebut kita diarahkan untuk membantu suami kita dalam mencari keridhaan Allah gitu. Karena kesabaran laki-laki untuk meninggalkan jima ya lebih lemah, Bu, dibandingkan dengan wanita. Ya, kalau laki-laki lemah, Bu, udah sih tahan aja, nggak bakalan tahan, Bu. Kalau kita tahan aja, tahan, Bu. Berbeda dengan laki-laki, jangan disamakan. Syahwat laki-laki dan syahwat perempuan itu berbeda. Ini ilmu, Bu, perlu jaga suami kita. Karena sekarang tuh wanita itu lebih banyak daripada laki-laki. Bahkan banyak wanita yang rela jadi yang kedua. Saking gak ada laki-laki yang solihnya, sudah pada menikah semua laki-laki yang baiknya. Iya enggak, Bu? Ditambah sekarang udah zamannya makin edan gitu, keadaan rusaknya moral. Laki-laki selain sedikit ditambah banyak yang suka dengan sesama jenis. Bingung, Bu, yang masih single cari istri yang cari suami yang soleh itu. Makanya dijaga syahwatnya, Bu. Ya, seorang suami dijaga syahwatnya. Dan godaan yang kuat bagi laki-laki adalah dorongan untuk melakukan jima. Itu godaannya paling kuat, Bu. Kalau istri, Bu, dikasih uang juga sana shopping udah seneng, Bu, walaupun gak dikasih itu ya. Tapi laki-laki beda, harus dikasih jimat dulu. Minta apa saja ibu insya Allah dikasih kalau suaminya ada uangnya gitu kan. Gitu ya. Dan dari hadis yang sahih juga dari Thalib bin Ali radhiyallahu anhu, apabila suami memanggil istrinya untuk memenuhi kebutuhannya maka hendaklah ia memenuhinya sekalipun saat itu ya sedang sibuk di dapur. Bu, pernah enggak, Bu, kalau ibu lagi sibuk di dapur suaminya pengen? Pernah enggak? Pernah. Berarti tinggalin dulu dapurnya, ya, penuhi kebutuhan suaminya. Ini hadis Nabi, Bu, hadisnya sahih, ya. Tirmizi meriwayatkan dengan sanad yang sahih, ya. Jadi kalau misalkan dipanggil oleh suaminya, sayang sini ke kamar, jangan nolak, walaupun lagi di dapur. Sampainya terkesang. Dimatiin dulu kompornya. Begitu. Itu perintah nabinya, Bu. Tapi kita tentunya meminta kebijakan kepada suami kita. Pak, mama lagi masak, ya.
bentar dulu ya Pak. Kalau suaminya ridho, ya nggak apa-apa mah. Berapa menit lagi? 10 menit lagi. Ya saya tungguin gitu misalkan. Ya itu nggak apa-apa, asalkan suaminya mengizinkan. Tapi kalau suaminya sudah, aduh mah, saya udah nggak tahan, saya udah pusing nih ke kepala saya, harus langsung, kan? Kalau suami kan kebutuhannya beda. Kalau istri, perempuan kita pengen nggak terlampiaskan, biasa aja nggak pusing bu. Diganti dengan uang juga kita milih uang ya bu, gitu. Tapi kalau laki-laki berbeda, ya. Justru laki-laki ketika banyak uang, godaannya adalah perempuan, ya. Kalau perempuan enggak banyak uang itu enggak, godaan terbesarnya bukan laki-laki, bukan. Walaupun ada, tapi hanya 1 orang 2 orang gitu. Kebanyakan adalah laki-laki yang besar syahwatnya terhadap wanita gitu. Dan di dalam hadis Nabi juga bu, dijelaskan, kata Nabi, seandainya aku boleh menyuruh seorang bersujud kepada manusia, niscaya aku perintahkan seorang istri bersujud kepada suaminya. Saking tuh besarnya gitu hak seorang suami terhadap istrinya gitu. Dan seandainya nih suaminya kalau meminta dirinya untuk berjima, sedangkan dia saat itu berada di atas unta, ya, lagi di atas unta, maka ia tidak akan menolaknya. Kalau dulu kan kendaraannya unta bu, kalau sekarang mobil atau motor atau sepeda. Sekalipun kita nih baru mau keluar mau olahraga nih pakai sepeda, suami pengen tinggalin sepedanya, kita masuk ke kamar lagi, gitu ya bu, ya gitu. Kecuali mungkin suaminya bijak, ya udah sana olahraga dulu biar sehat gitu. Tapi kan ya pokoknya jangan nolak bu, pahalanya besar karena surganya seorang perempuan itu ada di suaminya, surganya seorang suami ada di ibunya. Justru inilah kesempatan kita untuk mencari pahala yang sangat besar bu, ya. Pegangan tangan sama suami kita aja, wah meruntuhkan dosa. Tatap-tatapan saja bu, meruntuhkan dosa bu, ya. Ya, tatapan gitu penuh cinta, seorang istri menatap suaminya penuh cinta, seorang suami menatap istrinya penuh cinta, maka Allah turunkan rahmatnya. Mau tidak bu? Mau dong gitu. Makanya cinta sejati itu adalah cintanya sepasang suami istri yang dirahmati Allah dan didoakan oleh 10.000 malaikat. Mau tidak bu? Makanya kita harus mencintai suami kita bu. Baik buruknya kita cintai, ya. Jangan sampai kita mencintai suami tetangga gitu. Nah bahaya gitu ya kalau kita mencintai suami tetangga kita. Bu, jadi ibu pernah nggak nyakiti hati suaminya? Oh pernah dong, pasti pernah gitu ya, pernah dong gitu. Makanya disitulah yang namanya rumah tangga harus saling mengerti, harus saling memahami, harus saling memaafkan, itu pasti ya bu. Makanya di dalam rumah tangga itu kuncinya satu, sabar. Insya Allah ya, dua-duanya sabar, suami sabar, istrinya juga sabar gitu kan. Apa katanya di dalam hadis Nabi, hadis dari Mu'adz bin Jabal, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang wanita menyakiti suaminya di dunia kecuali akan berkata istrinya dari kalangan bidadari, jangan engkau sakiti ia, semoga Allah melaknatmu, sesungguhnya ia ibarat tamu bagimu dan hampir-hampir ia akan berpisah darimu untuk menuju kami. Jadi istrinya dari para bidadari begitu bu. Kalau suaminya lagi disakitin sama ibu nih, ya, kata bidadarinya, ya itu semoga Allah melaknatmu, kata bidadari tersebut. Jadi itu bu, kalau di surga itu orang mukmin memang tidak ada yang satu istri, ya, 2 istri di surga bu, bukan di dunia. Di surga mah nggak ada rasa dendam, nggak ada rasa benci, nggak ada rasa cemburu. Itu paling amalan yang paling rendahnya gitu kan, itu mendapatkan 2 istri di surga.
Itu hanya sekadar pemberitahuan karena pembahasannya bukan itu ya. Jadi makanya Bu jangan suka marah-marah ke suami ya. Ya mungkin lagi hilaf marah ya, tapi kalau keseringan juga stres suami dimarahin terus ya Bu. Iya, stres juga suami dimarahin, nanti pagi dimarahin, siang dimarahin lagi, sore dimarahin lagi. Itu bidadari yang ada di surga itu mendoakan kita Bu, semoga Allah melaknatmu. Itu bidadari istri suami kita nanti di surga ya. Jadi suami kita ini punya dua istri Bu, istri di dunia sama istri di surga. Karena insya Allah orang beriman itu insya Allah pasti masuk surga. Walaupun sebelumnya mungkin akan dicuci terlebih dahulu di neraka gitu kan. Berapa tahun-tahunnya, berapa puluh tahunnya itu tergantung amal perbuatannya atau kemaksiatannya ketika di dunia. Bu, syahwat laki-laki itu lebih besar daripada syahwat perempuan, setuju? Setuju. Apalagi zaman sekarang Bu ya. Zaman sekarang itu zamannya fitnah merebak. Laki-laki gak perlu deh keluar-keluar ya. Kalau keluar matanya jelalatan kita bisa lihat nih, godul basor, tumpukan pandangan. Lah HP Bu, gak mungkin kita kontrol 24 jam suami kita ngeliat apa, nonton apa gitu kan. Sedangkan yang namanya di media sosial, wanita cantik-cantik itu berseliweran Bu. Tidak hanya cantik, seksi berseliweran. Kita nggak tahu apa yang menjadi tontonan suami kita. Makanya suami kita harus dijaga syahwatnya. Dan Rasulullah SAW juga bersabda yang diriwayatkan dari Imam Muslim, sesungguhnya wanita itu nampak dari depannya dalam bentuk setan. Ya Bu, wanita itu kata Nabi nampak dari depannya apa? Dalam bentuk setan, dan dari belakangnya dalam bentuk setan. Apabila salah seorang dari kalian melihat seorang wanita, maka hendaklah ia segera mendatangi istrinya, ya. Karena yang demikian itu akan meredam gejolak syahwat para suami. Jadi gitu Bu, wanita nih kalau keluar di depannya setan, belakangnya setan. Jadi orang lain, laki-laki lain itu melihat kita, cantik Bu. Iya, lebih menggoda. Makanya ada istilah rumput tetangga lebih menggoda daripada rumput di depan rumah sendiri. Ya, rumput tetangga walaupun maaf kayak tidak cantik seperti itu, tapi terlihatnya di mata laki-laki cantik. Padahal lebih cantik istrinya. Gitu. Karena itu tadi wanita kalau keluar di depannya setan, ya, di belakangnya setan. Jadi kelihatannya menarik saja bagi laki-laki yang bukan suaminya. Bu, jadi setan itu senantiasa mengintai Bu. Mengintai siapa? Mengintai mengintai perempuan, menghiasi perempuan dengan keindahan-keindahannya, sehingga laki-laki mudah tertarik kepada perempuan yang bukan muhrimnya. Betul nggak Bu? Fakta di lapangan begitu kan Bu? Iya. Padahal istrinya cuma cantik gitu, tapi kok tetangga lebih menggoda gitu. Makanya itu, karena itu memandang dengan kacamata syahwat. Tapi kalau dengan kacamata iman, tidak begitu. Dan yang ketiga adalah tidak berhias untuk suami. Bu, kalau keluar ibu dandannya wow enggak? Kalau di kamar dandannya wow enggak? Wow, ya. Jangan kebalik, ya. Di luar wow, di dalam wow. Suaminya jadi takut gitu ya. Jangan sampai itu Bu, kita dandan di luar, usahakan dandan kita memang betul-betul untuk suami kita. Ya, di dalam dandan untuk suami kita. Jangan sampai pas keluar kita pakai parfum yang wangi, pas di dalam kamar kita bau bawang merah, bau bawang putih.
Akhirnya suami, aduh istri saya ini begini amat ya. Kalau dinasehati marah nggak terima. Waduh gitu. Padahal suami kita butuh ciuman atau aroma yang sangat harum. Butuh Bu ya. Jangan sampai suami kita mencium aroma harum dari luar. Mau nggak Bu kalau kayak gitu? Nggak mau ya Bu. Jangan kubiarkan kau mencium aroma wanita lain selain aku gitu kan. Jadi harus begitu Bu. Nggak apa-apa Bu. Untuk menjaga syahwat suami kita. Daripada nauzubillah min dzalik, seorang istri ketika suaminya punya sahabat cewek, santai diem aja. Biarin dia mah cuma temen kok. Padahal sering ngobrol gitu. Setiap hari ngobrol berduaan. Lah lama-lama timbul Bu benih-benih cinta Bu. Akhirnya apa? Aduh rasanya lebih nyaman deh sama istri orang dibanding ngobrol sama istri sendiri. Baru ngobrol udah dimarahin sama istri saya gitu. Atau istrinya juga ngobrol sama suami orang, saya kalau ngobrol sama suami dicuekin. Sama istri tetangga saya didengerin ngobrolnya sampai 2 jam juga didengerin gitu. Ya, itu. Kalau itu hati-hati Bu, ya. Jangan sampai kita membiarkan suami kita berdekat-dekatan dengan perempuan yang bukan mahram. Atau sebaliknya, suami kita juga begitu. Karena Bu, yakin Bu, sekali 2 kali enggak. Kalau setiap hari keseringan sampai 1 bulan, lama-lama jatuh cinta. Ini cantik banget ya gitu. Si perempuannya, wah ini ganteng banget kok, lebih ganteng ini dibanding suami saya. Wah, itu bahaya Bu. Ya, makanya itu hindari perbuatan-perbuatan yang bisa membuat kita terjerumus ke dalam dosa zina, ya. Bu. Bahkan nih ibu-ibu ada yang LDR-an gak Bu? Ada. Katanya gini nih, kata Imam Bukhari dari Jabir bin Abdullah, apabila engkau mendatangi istrimu, katanya pada malam hari dari berpergian, berarti LDR nih ya, maka janganlah engkau langsung masuk menemuinya. Ya, kenapa? Hingga si istrinya itu betul-betul mempersiapkannya Bu. Dicukur dulu bulu mahkotanya. Iya kan, diurus dulu Bu. Itu sunnah Bu, sunnah fitrah. Ya, mencukur bulu mahkota itu sunnah fitrah. Ya, jangan sampai nggak dicukur-cukur, nanti ada kutunya lagi. Jadi itu dibersihkan dulu, ya. Bulu apa, ya bulu-bulu yang lain gitu ya, dicukur dulu ketika kita mau menyambut suami kita. Bila perlu duluran dulu, biar tubuh kita wangi. Jadi dipersiapkan Bu. Ada yang LDR-an ya, banyak ya, dipersiapkan Bu. Kalau mau pulang suaminya, kita dandan secantik mungkin, supaya suami kita ketika pergi kerja LDR-an lagi, suami kita teringat-ingat sama kita yang di rumah. Mau Bu, kalau kita diingat-ingat terus sama suami Bu? Mau nggak Bu? Mau kan? Makanya itu triknya. Dan yang nomor 4 adalah mentaati suami dalam bermaksiat kepada Allah. Boleh tidak Bu? Tidak boleh. Kalau suami kita suruh kita maksiat kepada Allah, kita tidak boleh bermaksiat. Makanya la ta'ata fi makhluqin illa li maksiatillah. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam maksiat kepada Allah. Kalau suami kita nyuruh kita maksiat Bu, jangan diikutin Bu. Misalkan, kamu nggak apa-apa sama teman saya, yuk tukeran aja yuk gitu malam ini doang gitu. Itu jangan diikuti Bu. Karena itu maksiat kepada Allah. Sekalipun ibu tuh cinta sama suami ibu, ya. Nanti kita sambung lagi, kita ada mau Berarti udah. Enggak apa-apa. Nanti kita sambung lagi. Oh gitu. Iya. Ada tamu? Poinnya berapa poin? Ada satu poin lagi. Iya, boleh. Berapa menit lagi Bu? 5 menit lagi. Oke. Ya. Jadi Bu, jadi kalau suami kita mengajak maksiat kepada Allah, kita tidak boleh
nurut ya Bu. Dan kita juga sebagai seorang istri, kalau misalkan kita hendak keluar, kita harus izin suami kita. Kita juga tidak boleh memasukkan laki-laki ke dalam rumah kita tanpa seizin suami kita. Misalkan seorang istri, Pak, saya izinnya keluar, mau ngapain Ma? Saya mau ke Indomaret. Ternyata bukan ke Indomaret, janjian sama suami orang. Wah, bahaya Bu. Ingat ya Bu, kalau perzinahan, hubungan jima itu tidak akan pernah terjadi kalau tidak berawal dari pandangan. Betul nggak Bu? Pertama pandangan, kedua ngobrol, sering ngobrol, berinteraksi, berkholwat, berdua-duaan terus. Lama-lama timbul cinta, baru dia akan melakukan perzinahan. Sedangkan dosa zina Bu, dosa zina sekali laki-laki itu melakukan jima kepada perempuan yang bukan mahram, maka begitupun perempuannya, dosanya, amal baiknya itu dihapus selama 40 tahun. Wah, 40 tahun Bu. Dan dalam Al-Quran, seorang perempuan dan laki-laki yang sudah mempunyai istri atau mempunyai suami melakukan zina, apa? Dirajam Bu hukumannya. Ya, tapi nggak bisa diterapkan karena negara kita tidak menggunakan hukum Al-Quran dan Sunnah, kecuali Al-Quran dan Sunnah menjadi undang-undang negara ini baru diterapkan. Makanya sekarang merajalela Bu, perselingkuhan itu dianggapnya bebas, padahal itu dosanya sangat besar sekali di hadapan Allah. Menghapus pahala 40 tahun Bu, 1 kali jima, 2 kali jima 80 tahun, nyampe tidak umur kita sampai segitu. Dan dosa zina itu 40 rumah sekeliling, kanan kiri belakang depan, itu kena dosanya. Karena di dalam satu rumah tersebut ada yang melakukan zina, kena dosanya Bu, sekeliling rumah yang ada di rumah pezina itu. Kenapa? Karena kita diam ketika ada tetangga kita berbuat zina. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan ya, karena memang waktunya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk diri saya, untuk ibu-ibu semuanya. Pada hakikatnya kita ini di dunia adalah saling menjaga diri kita, menjaga suami kita, menjaga anak-anak kita, keluarga kita agar terjaga dari api neraka, sehingga kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Sebagaimana doa yang sering kita panjatkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ustazah atas ilmu yang diberikan kepada ibu-ibu majelis taklim. Semoga bermanfaat dan dilaksanakan dalam kehidupannya. Amin amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya minta tolong petugas rebana untuk ke depan. Oh iya, nggak apa-apa. Iya. Santai Bu, iya. Iya, santai Bu. Iya. Iya. Ada ini, ada siapa? Tamu. Oh gitu. Iya, nggak apa-apa. Silakan. Nah. Bu, dimakan Ibu. Iya, Ibu di sini aja Ibu, nggak usah makan Ibu. Iya. Sambil dicicip Bu. Iya, silakan. Ya dicoba ya. Ayo Bu, bareng Bu. Iya. Maaf, saya pakai ini lagi kurang sehat. Iya.